Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang Ustadz sayangi dan Ustadz cintai karena Allah, jumpa lagi pada Morning Talk kali ini. Ya, kemarin kita sudah bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Luar biasa ya. Uwais Al-Qarni ternyata orang luar biasa. Nah, hari ini kita mau lanjut lagi kisah tentang beliau. Ya, belum selesai nih ya. Simak baik-baik tentang cerita kehidupan Uwais Al-Qarni. Pemuda ini siapa namanya? Namanya Uwais Al-Qarni. Oke, jangan sampai salah sebut, jangan sampai salah nulis, karena kemarin Ustadz lihat nulisnya masih ada yang belum benar, dan alhamdulillah banyak yang benar. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal. Selain terkenal dia luar biasa berbakti sama orang tuanya, dia juga terkenal fakir. Fakir tuh hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang sudah tua, lagi kemarin sakit lumpuh. Bahkan mata ibunya itu telah buta. Ya, kecuali ibunya, Uwais tidak punya sanak famili sama sekali, gak punya saudara. Jadi saudaranya ibunya itu. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah. Kerjaannya yaitu menggembalakan domba orang. Ya, dia gembalain pada waktu siang hari. Ya, upah yang diterimanya cukup buat menafkahi ibunya, cukup buat makan dia dan ibunya. Bila ada lebih, terkadang dia pergunakan untuk bantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Luar biasa. Dia orang miskin, tapi ketika dia punya kelebihan, dia bagi ke orang. Itu miskin yang kaya. Ya, walaupun hartanya miskin tapi jiwanya kaya. Ya, suka berbagi. Nah, begitulah pekerjaan Uwais setiap harinya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang yang taat kepada ibunya, ya, seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Ya, Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Berdoa berharap, tidak pernah absen tuh doa. Doa terus dia minta sama Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Ketika ada tetangganya baru datang dari Madinah, dia sedih. Ya Allah, tetanggaku udah dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad. Yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Sedang ia sendiri belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah di Madinah, Uwais di Yaman. Uwais rindu, kangen, pengen ketemu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Rasulullah. Kalau kangen pasti pengen ketemu. Ada niat pengen pergi ke Madinah. Nah, di Yaman tersebar cerita kisah perang Uhud. Ya, diceritain itu semua orang Yaman lagi ceritain di perang Uhud baru saja terjadi perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuh Allah. Nah, cerita ini didengar sama Uwais.
Uwais dengar dapat ceritain dari tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Nah, segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Dia berdapat dengar cerita tentang Rasulullah, langsung ngetok giginya hingga patah. Kenapa Uwais melakukan hal ini? Hal ini dilakukan sebagai rasa ungkapan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Kita juga sama belum ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi apakah cinta kita sama seperti Uwais Al-Qarni? Atau cinta kita kepada Nabi Muhammad hanya di bibir saja? Itu masing-masing dari kita yang tahu. Ya. Nah, kita lanjut ceritanya. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk ketemu sama Nabi Muhammad SAW semakin dalam, kangen banget. Belum ada telepon, belum ada WA, belum ada Zoom, belum ada macam-macam. Kalau mau ketemu, samperin. Kemudian nanti bertanya-tanya, kapan ya aku bisa ketemu Nabi Muhammad, bisa memandang wajah beliau dari dekat, rindu dengan suara Nabi. Kerinduannya karena iman ya, kerinduannya karena iman, bukan karena yang lainnya, bukan karena kalau anak muda zaman sekarang tuh rindu sama pacarnya, enggak, bukan seperti itu. Nah, rindunya karena keimanan, ya, rindu karena keimanan. Dia mikir lagi, kalau aku pergi ke Madinah, aku punya seorang ibu yang butuh ditemenin karena ibu sudah tua, buta, lumpuh lagi. Nggak tega Uwais tinggalin ibunya. Gelisah hatinya, galau, gegana, merana. Siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai pada suatu saat dia tidak bisa lagi memendam, udah gak tahan lagi. Akhirnya bilanglah, datang sama ibunya. Bu, disampaikan tuh sama ibunya, bahwa aku pengen pergi ke Madinah, Bu. Mohon izin, aku mau ketemu Rasulullah, mau ketemu Nabi Muhammad. Mohon izin ya Bu, diizinin ya Bu, mohon izin Bu, aku mau ketemu Rasulullah SAW. Nah, Ibu Uwais Al-Qarni walaupun sudah uzur, terharu dengar ceritanya kerinduan Uwais Al-Qarni terhadap Rasulullah. Ya, orang tua kalau anaknya udah memohon-mohon, hatinya luluh. Akhirnya dikabulkan, dia maklumi perasaan Uwais. Seraya bilang sama Uwais, nah, pergilah, ya, wahai anakku Uwais, pergilah, temui Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang. Wah, betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat. Namun, ia juga gak lupa nyiapin keperluan ibunya yang akan ditinggalkan. Disiapin semuanya. Siapin kebutuhan ibunya dan pesan ke tetangganya. Datang ke tetangganya pesan bahwa dia mau pergi ke Madinah menemui Rasulullah, titip ibunya selama dia pergi, menitipkan ibunya. Semua perlengkapan kebutuhan ibu sudah disiapkan. Nah, sudah kemudian berpamitan sembari mencium ibunya, mencium tangan ibunya, memeluk ibunya. Uwais Al-Qarni berangkat menuju ke Madinah. Uwais pergi ke Madinah, menempuh perjalanan yang jauh, dan akhirnya Uwais sampai di kota Madinah. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW.
Setelah nemu diketuk, tok 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 tok. Assalamualaikum. 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 Nah, keluarlah orang jawab, Waalaikumsalam. Itu ternyata yang jawab adalah Siti Aisyah, istrinya. Ya, kasih tahu bahwa saya mohon ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi dijawabnya, mohon maaf, beliau sedang di medan pertempuran. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh datang ingin berjumpa langsung dengan Nabi, tapi Nabi SAW tidak dapat dijumpainya. Masya Allah. Keceli, bahasa orang Jawa, keceli dalam hati Uwais. Berkala, ya Allah, pengen nunggu Nabi Muhammad datang dari medan perang, tapi kapan Nabi pulang? Nggak tahu sampai kapan. Sedangkan dalam pikirannya terngiang-ngiang, ibu di rumah sudah tua, sakit-sakitan, gitu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Pesannya, engkau harus lekas pulang. Galau lagi di Madinah, gimana? Udah jauh-jauh sampai Madinah, Rasulullah gak ada di rumah karena sedang perang. Akhirnya karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu tidak mungkin Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Titip salam ya buat Nabi Muhammad dari Uwais Al-Qarni. Saya nggak bisa nungguin lama, nggak bisa nungguin pulang beliau karena saya punya orang tua yang perlu ditemani, perlu didampingi karena beliau sedang sakit. Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru pulang ke Yaman. Nah, singkat cerita, peperangan telah usai dan Nabi SAW pulang menuju Madinah. Sampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Teman-teman, itu lanjutan kisah tentang Uwais Al-Qarni. Ya, semoga kita bisa meneladani beliau. Ya, disebut sebagai penghuni langit karena taat sama orang tuanya, karena kebersihan hatinya, ya, karena kekayaan dalam hatinya. Insya Allah, walaupun kondisi perekonomiannya sempit, tapi hatinya kaya, ya, oke, menjadi penghuni langit. Ya, kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian untuk saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.